Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Doa saya tetap siapapun yang nonton video ini, teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada seorang yang berani bicara lantang, yang berani bicara kebenaran. Siapa? Tidak lain tidak bukan Faisal Assegaf. Faisal Assegaf marah besar ya terhadap Nusron Wahid. Ada apa sampai Faisal Assegaf marah terhadap Nusron Wahid? Mari kita ikutin video yang satu ini. Ya, miskomunikasi bahaya Anda ya? provokasi Kalau ini. Saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada Satgas anti pemilu curang dibentuk. Ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas pemilu curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusron. Makanya begini Pak ya Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Tidak begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung nah, ini. Gini, kalau memang kalau ada keresahan, mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi, ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan. Hal biasa saja, Mas. Ya, makanya gimana? Bikin huru hara. Kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud. Anda ke sana, Anda sebagai bagian dari. Sebentar. Saya tadi jangan ngomong. Waktu Anda bicara, saya diam ya. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid, Pak buka Faisal, hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, kecerdasan dan hati kita ini sama-sama 98. Ya, Pak buka Faisal, hatimu, buka nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Cukup. Itu fakta. Cukup. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau diperintir. Ada respon yang lain aja. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Ya, Karni. Anda sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi saya tafsir, mau bicara apa itu saja, manipulasi. itu Ya, itu adalah akal dan logika serta hati nurani jangan saya Anda Pak Faisal. menggiring opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan Saya mempunyai kami pendapat resmi. yang independen, nggak bisa Ya. Anda tekan. Jangan buat premanisme Iya, politik. dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Ya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Ya, Bicara yang teratur jangan mengarah ke kami. Ya, yang Ya. tidak teratur Urus saja siapa? partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya ke sini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketiga partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Faisal. Bukan main-main.
Cukup, cukup. Kita akan lawan kalian. Ada Ya cukup. lawan silahkan kita hadapi. Ya kita lawan. Cukup. Ya, Ya, nggak apa-apa. cukup. Silakan. Cukup. Cukup. Baik teman sahabat, dimanapun berada, sama-sama sudah kita saksikan video Faisal Assegaf dan Nusron Wahid. Ini luar biasa. Kenapa Faisal Assegaf membicarakan bagaimana caranya membentuk tim khusus kecurangan pemilu? Maka perlu adanya Satgas khusus kecurangan pemilu. Supaya apa? Pemilu nanti di 2024 ini pada 14 Februari bisa jujur. Karena di 2024 ini dikhawatirkan adanya kecurangan pemilu. Di sini sudah dibicarakan sama Faisal Assegaf bahwasanya pemakzulan itu adalah hal yang biasa. Tetapi dalam hal ini banyak politikus yang tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Karena para politikus kebanyakan ya, mereka itu adalah maju tak gentar membela yang bayar. Ya, ini sakit sekali kita rasanya. Rakyat yang memilih tapi partainya yang dilindunginya, partainya yang dijaganya, bukan rakyat yang dijaganya. Teman sahabat dimanapun berada, andai kata ada politikus yang tidak peduli dengan rakyatnya, 2024 ini tak usah dipilih lagi. Jadi disampaikan kepada seluruh teman yang mungkin mau bergabung kepada Satgas Anti Kecurangan, segera cari linknya, cari temannya, cari kelompoknya dimanapun berada. Diminta masyarakat untuk bergabung ke Satgas Anti Kecurangan Pemilu. Ini perlu biar pemilu kita tuh jujur. Teman sahabat dimanapun berada, sampaikan video ini ke seluruh teman-teman. Masyarakat Indonesia menjaga TPS demi menghindari kecurangan pemilu yang coba-coba dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Jika terjadi kecurangan pemilu, selesaikan pada hari saat itu juga. Jadi sama-sama kita jaga. Siapapun nanti pemenang pemilu, kita siap untuk mendukungnya. Yang penting tidak ada kecurangannya. Jika terjadi kecurangan terhadap pemilu 2024 nanti di TPS, segera dokumentasikan, segera videokan. Jangan dibiarkan kecurangan pemilu untuk menghancurkan masa depan Indonesia ke depan. Saya berharap teman sahabat dimanapun berada. Jadi kalau ada politikus yang maju tak gentar membela yang bayar, saya ingatkan tak usah dipilih lagi. Karena negara Republik Indonesia butuh orang-orang hebat, butuh orang-orang jujur. Seperti semboyan KPK, jujur itu hebat. Mari kita jaga kejujuran bangsa dan rakyat Indonesia agar ke depan bisa maju dan lebih baik membawa sebuah perubahan besar Indonesia lebih maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dimanapun berada, sebarkan video ini, kita ajak masyarakat untuk menjaga TPS 14 Februari 2024, agar mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar dapat membawa Indonesia lebih baik ke depan.